Jadi selain memberitahu pengingat iuran tadi, kita juga memberikan informasi seputar kayak pembayaran, cara pembayaran, terus pembayaran paling lambat kapan, terus misalnya ada keluhan-keluhan dari peserta, itu kita juga ikut menampung dan memberikan solusi agar peserta itu bisa lebih mengerti soal manfaat BPJS Kesehatan sendiri. Kalau kita sedikit demi sedikit memberikan kesadaran bahwa ini loh dari uang iuran kita membantu sekian banyak orang yang ada di rumah sakit, itu satu rumah sakit belum satu Indonesia debt collector. Nah, betul. Seperti itu. Kancingi aja pintunya. Iya. Apalagi kalau kita sering ke sana gitu kayak dianya kayak wah ditagih meneh ya. Kita mendekatinya kayak kita sebagai teman gitu aja Mbak. Alhamdulillah sampai sekarang kita selalu diberikan fasilitas setiap kita melakukan kegiatan, baik itu secara materi maupun kadang untuk kegiatan-kegiatan di luar. Terus untuk program-program terbaru atau ada peraturan-peraturan terbaru, BPJS selalu mensosialisasikan sebelum diinformasikan ke peserta. Jadi sewaktu kita turun, kita sudah dibekali dengan informasi tersebut. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Reta Sunarto dalam acara Tribun Topik. Baik, kali ini kita akan ngobrol tentang BPJS Kesehatan begitu ya. Ada apa saja sih sebenarnya program-program dari BPJS Kesehatan? Baik, di sini tentunya saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Ibu Trihartati selaku Kader JKN. Halo Ibu, Ibu atau Mbak ya ini ya? Mbak aja Mbak biar tetap awet kayak Mbak. Baik, gimana kabarnya Mbak? Ya, alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Baik, untuk kesibukannya saat ini apa aja boleh diberitahu kepada Tribuners? Halo, saya Trihartati, kader JKN KIS dari KC Semarang. Untuk saat ini saya kesibukannya fokus ke kader JKN. Jadi selain itu cuma ibu rumah tangga biasa. Baik, berarti untuk saat ini fokus menjadi kader gitu ya Mbak. Betul. Ya, JKN. Untuk sebelum kita ngobrol lebih jauh ini Mbak, program JKN KIS itu sendiri sebenarnya apa sih Mbak? Program JKN KIS itu adalah program pemerintah khususnya untuk layanan kesehatan di mana yang membawahi adalah kantor BPJS Kesehatan. Oh gitu, baik. Apakah JKN KIS itu sama dengan yang kita bayarkan setiap bulannya? Seperti dulu kan saya sebelum di perusahaan saya mandiri gitu ya Mbak ya. Apakah itu juga termasuk dalam JKN KIS program? Ya, untuk BPJS Kesehatan sendiri ada 3 segmen Mbak. Jadi kalau Mbak dulu kayak bayar tiap bulan gitu itu termasuk yang mandiri atau PBPU. Mungkin kalau sekarang Mbak ikut ke perusahaan ikutnya jadi segmen PPU. Terus masih ada satu lagi yaitu segmen PBI. Itu berarti iurannya ditanggung oleh pemerintah, seperti itu Mbak. Oke, berarti yang terakhir itu peserta tidak dipungut biaya apapun gitu ya? Iya, betul. Jadi di cover sama pemerintah. Oke, baik. Nah ini Mbak, udah berapa lama sih join di BPJS Kesehatan ini? Kayaknya sudah senior banget. Sudah sesepuh Mbak. Sesepuh. Ya itu sekitar mulai 2018 Mbak. Jadi udah berapa tahun itu? Udah 6 tahunan kayaknya Mbak. 6 tahun ya? Iya. Luar biasa. Ini gimana Mbak awal mulanya atau perjalanannya untuk menjadi kader ini gimana? Jadi awal mulanya ya faktor ekonomi sih Mbak. Awal mulanya ya. Jadi lihat-lihat info gitu kok ada BPJS Kesehatan, apa ya ini, tertarik gitu loh Mbak. Terusan saya juga suka juga ketemu banyak orang gitu loh. Akhirnya ekstrovert ya ini. Iya, semakin tertarik, semakin kesini gitu loh Mbak. Nah akhirnya kan ya saya ikut join, terus diterima dan semakin ketemu banyak orang, bisa membantu banyak orang dengan berbagai macam kasus, itu membuat saya semakin pengen fokus mensukseskan program pemerintah ini gitu loh. Akhirnya jadi saya kok kayaknya pengen banget kalau terus join di sini gitu loh Mbak. Oke, berarti ini udah senior dan sesepuh gitu ya? Iya, mungkin Mbak sudah tua mungkin. Ini sebenarnya apa sih Mbak tugas utama dari kader JKN itu apa? Berarti tugas utama dari kami adalah menginformasikan tagihan bagi para peserta yang menunggak gitu Mbak. Jadi selain memberitahu pengingat iuran tadi, kita juga memberikan informasi seputar kayak pembayaran
channel-channel pembayaran, terus pembayaran paling lambat kapan, Oke. terus misalnya ada keluhan-keluhan dari peserta, itu kita juga ikut menampung dan memberikan solusi agar peserta itu bisa lebih mengerti soal manfaat BPJS Kesehatan sendiri. Oke, baik, berarti lebih ke tugas utamanya mengingatkan gitu ya, Betul, agar peserta pengingat tidak iuran. lupa akan tanggung jawabnya gitu ya Betul Mbak ya. sekali Mbak. Oke, dari tugas utama itu mungkin adakah tantangan terbesar gitu Mbak yang udah dijalani selama 6 tahun kurang lebihnya? Iya, sudah sudah cukup lama. Berarti kalau tantangan terbesar itu selain faktor ekonomi ya Mbak ya. Iya, Karena memang oke. rata-rata yang menunggak memang berhubungan dengan keuangan. Biasanya itu untuk para peserta menunggak, Ya. tapi dia sudah beralih segmen. Oke. Jadi posisinya dia sekarang sudah aktif, Ya. entah itu masuk ke PPU atau PBI. Tapi peserta tersebut masih punya tunggakan. Jadi perlu effort lebih untuk mengedukasi para peserta yang ahli segmen tadi. Iya. Oke, berarti kan gini Mbak, untuk peserta-peserta yang dikatakan dalam kutip masih ngeyel gitu ya. Iya, betul. Karena mereka merasa bahwa aku gini aja udah mendapatkan fasilitas yang sama Iya, gitu. iya, heeh. Itu apakah Mbak solusinya itu seperti apa sih Mbak? Kalau ya udah aku misalnya nih ya, aku Nggih, peserta nggih. yang ngeyel ini. Siap. Aku sudah memiliki fasilitas yang sama sebelumnya, tapi aku nggak sadar bahwa aku nggak aware bahwa sebenarnya aku masih mempunyai tanggungan dari BPJS yang mandiri itu. Iya, betul. Itu gimana tanggapan Mbak? Iya, berarti biasanya kita harus agak punya usaha lebih. Jadi kita mendekatinya jangan terlalu frontal, Mbak. Karena memang oke. rata-rata orang seperti itu kayak memang nggak mau tahu gitu loh. Iya, iya. Tapi walaupun seperti itu, tetap kalau kita sedikit demi sedikit memberikan kesadaran bahwa ini loh dari uang iuran kita membantu sekian banyak orang yang ada di rumah sakit. Iya. Itu satu rumah sakit, belum satu Indonesia. Iya. Memang 1, 2, 3 itu tetap ada yang sadar Mbak, walaupun hanya sekian persen. Terus untuk PPU sendiri, sekarang kan memang dari perusahaan sendiri kan juga memberikan kayak kebijakan untuk para karyawannya yang mungkin mempunyai tunggakan sebelum PPU untuk melakukan Lunasan. tunggakan yang melekat pada dirinya sebelum pindah segmen tadi. Oke, berarti lebih gampangnya ya udah selesaiin dulu Iya. kewajibanmu bayar Betul. tunggakan, baru nanti bisa beralih segmen gitu Iya, ya Mbak. iya. Nah ini untuk menagih atau mensosialisasikan itu secara online ataupun offline biar kita bisa tatap muka bersama masyarakat atau gimana Mbak? Iya, berarti memang online offline tetap kita lakukan, Mbak. Oh, Tetap iya, iya. dari awal kita sebisa mungkin bertemu dengan peserta tersebut, karena peserta kalau nggak kenal mungkin kan nggak sayang, Mbak. Bener, lebih ke diabaikan lah iki opo Lah iki. betul, apalagi kan sekarang banyak WA yang penipuan Iya ini. benar, iya apa iya ini? iya, betul betul. Ya, kita lebih baik mending sowan atau bertemu langsung dengan peserta, walaupun kadang mereka nggak kayak kurang welcome juga. Iya. Cuman kalau kita pendekatannya jangan terlalu Kayak seperti momok atau menakutkan gitu. Iya, kadang kan wah debt collector ya. Nah, betul. Seperti Ayo itu. kancingi aja pintunya. Iya. Dikunci Apalagi aja. kalau kita sering ke sana Iya. gitu, kayak dianya kayak wah ditagih meneh ya. Kita mendekatinya kayak kita sebagai teman gitu aja, Mbak. Kita juga harus mempersiapkan diri dengan berbagai kayak pengetahuan kita soal BPJS. Jangan Iya. sampai nanti peserta tanya kita zong. Iya. Nah, Oke. akhirnya kan malah peserta ini paling penipuan kayak Iya, gitu. betul betul. Terus kadang ini Mbak, kalau untuk pembayaran karena berhubungan dengan uang ya Mbak. Iya ya. betul, karena Kadang- sangat riskan gitu ya. Lah Bu. betul, kadang sebisa mungkin kalau saya mengarahkan ke PPOB Mbak, walaupun kita sendiri dibekali dengan PPOB. Iya, iya. Cuman orang kan uangnya kalau kamu bawa ya nanti kalau kwitansinya asli kan Iya. sekarang kayak itu loh Mbak, di TikTok apa di apa kan Iya, banyak yang ngedit. viral. Ya, betul, itu lah. betul. Mending kita arahkan ke PPOB yang menurut dia yang paling dipercaya di mana. Yang mana gitu ya. Iya, betul. Nah gini Mbak, apakah dari pengalaman tadi yang diceritakan, apakah ada pengalaman yang terburuk mungkin kalau semisal Mbak datang, waduh kayak dia bingung mau kemana arahnya, aduh Iya, takut banget gitu iya, yang, betul, yang Mbak. Mbak bilang kayak debt collector gitu ya, ada betul. nggak? Ya sebenarnya ada sih Mbak. Kadang mereka merasa kayak saya itu punya kekuasaan kayak gini loh Mbak. Saya punya kenalan si A si B. Iya. Nah, kayak gitu loh. Nanti kalau kamu gini-gini saya laporin. Nah, kayak gitu. Berarti ada. ordal gitu ya Iya, betul. senjatanya ya. Iya, jadi nanti saya bisa kok itu hilang kayak gitu. Sebenarnya kan kalau kewajiban tetap melekat ke peserta ya. Jadi nggak bisa kewajiban itu hilang begitu saja walaupun dia sudah pindah segmen. Cuman ya orang kayak gini memang
ekstra tadi Mbak, Iya. tetap nanti akan lulus sendiri Mbak. Suatu saat dia membutuhkan, kayak mungkin beliaunya saya ini kan nggak Ya, jangan, mendoakan jangan. cuman kan namanya Ya, suatu itu ya, saat, ya, betul. mungkin beliaunya sakit atau oke. butuh kayak sekarang kan masuk sekolah, terus mungkin masuk ke Pekerjaan, pekerjaan pun ya. sekarang kan wajib untuk aktif BPJS-nya, Aktif jadi BPJS, nggak ya. boleh ada tunggakan seperti Oke, itu Mbak. Jadi baik. tetap kita yang ngendek apa ya, yang agak slow aja. Ya, tetap sabar ya Mbak, Iya, ya, menghadapi betul lah, peserta-peserta yang agak jurusnya. ya. Betul Mbak. Ini berarti sabarnya udah nggak ada batasnya ini Mbak. Iya, levelnya udah level apa ya, level tertinggi. Keren. Baik ini Mbak, dalam menjalankan tugas sebagai kader TKN tadi Iya, ya, betul. ini seperti apa sih Mbak sinergi dan dukungan yang Mbak dapatkan dari BPJS Kesehatan dan aparat setempat? Nggih, kalau untuk aparat cukup mendukung juga sih Mbak. Jadi Oke. setiap kita ada kegiatan, aparat pun tetap memberikan fasilitas. Terus untuk dari BPJS sendiri, Ya. alhamdulillah sampai sekarang kita selalu diberikan fasilitas setiap kita melakukan kegiatan, baik Oke. itu secara materi maupun kadang untuk kegiatan-kegiatan di luar. Terus untuk program-program terbaru atau ada peraturan-peraturan terbaru, BPJS selalu mensosialisasikan sebelum diinformasikan ke peserta. Peserta ya, Jadi kita, sewaktu kita turun, kita sudah dibekali dengan gitu ya. informasi tersebut. Oke, nah ini seberapa sering nih Mbak BPJS mengadakan pelatihan atau pembekalan sebelum kader JKN-nya ini meluncur ke peserta begitu? Oh, berarti kalau pembekalan sendiri ya Mbak ya, kita setiap bulan kita selalu dievaluasi dan selalu diberikan yang mungkin para kader ini kurang informasi apa sih yang belum kamu dapatkan, atau mungkin di lapangan apa sih peserta yang dikeluhkan dan kamu belum mendapatkan informasi tersebut, itu kita selalu diberikan materi-materi. Jadi jangan sampai kamu di sana sampai tidak bisa memberikan solusi sama peserta Gitu ya. Dan baru-baru ini kita juga ada kayak sertifikasi kompetensi. Jadi Oke. ini benar-benar untuk menguji bahwa para kader ini berkompeten untuk tugas-tugas mereka. Oke, berarti tetap dari BPJS juga memberikan pelatihan dan evaluasi Betul, secara betul, rutin Mbak. kepada kader-kadernya Iya, gitu ya, betul, Mbak ya. iya. Nah, ini mungkin ada yang diberikan ataupun diberikan masukan kepada peserta yang tunggakannya masih banyak, atau pesannya seperti apa ini Mbak untuk masyarakat agar bisa lebih aware gitu. Oke, baiklah untuk para peserta, khususnya para peserta yang saat ini masih menunggak BPJS kesehatannya, mari segera lakukan kewajiban para peserta untuk melakukan pembayaran, karena di situ kita bisa membantu banyak peserta lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi dengan gotong royong semua tertolong dan melakukan pembayaran tepat waktu. Terima kasih. Baik, iya itu juga dari kesadaran peserta Iya. mungkin juga harus ditingkatkan dengan Mbak Hartati ini memberikan edukasi gitu Iya, ya Mbak ya, betul. bahwa penting gitu loh iuran yang dibayarkan itu Iya, untuk betul, membantu betul. sesama gitu ya Mbak Iya, ya. betul Mbak. Ini yang terakhir nih Mbak nih. Iya. Apa harapannya ini Mbak? Harapannya Mbak Tati untuk pengembangan program JKN KIS dan apa peran kader dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia? Iya, harapan saya untuk program JKN KIS ini mungkin semoga kedepannya semakin inovatif dan semakin berkualitas untuk program-programnya, jadi semakin bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada baik dari pelosok maupun sampai kota, semua dapat mendapatkan pelayanan kesehatan dan selalu menggandeng kader untuk dapat merangkul peserta agar peserta selalu aktif BPJS-nya. Baik, luar biasa. Pasti ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa langsung, aduh, tunggakanku masih banyak ini. Iya, karena di situ kan ada hak dan kewajiban juga, Iya, Mbak. betul, Jadi betul. kadang kan namanya orang mengikuti semua program apapun itu pasti kita kan ada hak dan kewajibannya. Iya. Jadi harus dipenuhi. Oke, seperti baik. itu. Ini sebelum kita closing ini, Mbak. Iya, Mbak. Ini untuk nomor BPJS itu apakah satu KTP itu satu gitu, Mbak? Biar biasanya kan mungkin halah
buat lagi Iya, gitu. iya, Biasanya iya, kan kayak gitu ya, iya, hack-hack betul, gitu. betul. Apakah nomor satu KTP hanya satu nomor BPJS saja? Ya, kalau untuk nomor VA BPJS sendiri memang berdasarkan dari NIK ya Mbak ya. Oke. Jadi satu NIK itu untuk satu nomor VA BPJS kesehatan begitu Mbak. Jadi satu keluarga misalnya ada 4 orang, ya ada nomor 4 nomor virtual BPJS kesehatan seperti itu. Oke, berarti untuk di sini juga lebih difilter lagi agar peserta ataupun masyarakat tidak bisa curang gitu ya. Ya, betul. Tetap kalau nomor KTP-nya masih itu ya udah berarti riwayatnya juga masih ada. sama gitu ya. Iya, betul seperti itu, Mbak. Oke, begitu. Tribuners jadi lebih tahu kan apa itu program JKN KIS dari BPJS Kesehatan. Iya. Terima kasih Mbak sudah Sama-sama, menemani Mbak. saya hari Oke. ini gitu ya. Kita bisa ngobrol lagi. Iya, siap, Dan Mbak. semoga Mbak sehat selalu. Amin. Begitu juga Mbaknya. Semoga Aduh. sukses selalu bersama Amin. Tribun. Baik, luar biasa. Baik Tribuners, sedikit banyak kita ngobrol tentang program JKN KIS bersama kader JKN. Baik, cukup sekian. Saya Reta Sunarto, pamit undur diri. Bye-bye.